percaya Jaka akan baik-baik saja. Ditambah kedua Zirah menyusulnya. Suara nyanyian menyedihkan yang mengerikan itu masih terus terdengar. Kami berjalan menghindarinya jika suara tersebut terdengar jelas dan dekat. Terus seperti itu kami lakukan. Karena dengan begitu, kami bisa menghindari dugong dengan aman. Benarkah? Selama kami menghindari suara nyanyian itu, memang kami selalu terhindar bertemu dugong. Tetapi, kami tidak menyadari bahwa kami sedang digiring ke jurang kematian. Akhirnya kita keluar dari wilayah berkabut, Sabrani, kataku senang. Di sekeliling kami sudah tidak berkabut, kecuali di belakang kami. Di kiri dan kanan terlihat pembatas bukit batu yang menjulang tinggi. Lalu, di depan kami ada begitu banyak gundukan tanah hitam dengan lubang besar seperti goa. Aku rasa ini adalah tempat mereka, kata Sabrani. Suara nyanyian itu terdengar menggema yang berasal dari gundukan tanah tersebut. Tidak lama kemudian, muncul sosok mengerikan dari lubang. Sosok itu seperti ular, bertubuh manusia. Wajahnya sangat mengerikan. Lidahnya panjang. Mulutnya lebar dengan giginya yang tajam seperti gergaji. Rambutnya gimbal dan memiliki mata runcing seperti ular. Ada puluhan lebih dugong muncul di gundukan tanah tersebut. Jauh lebih besar daripada yang kami temui di dalam kabut. Wajah mereka menyeringai, senang seperti melihat mangsa. Di sini jauh lebih baik untuk bergerak, saudara, kata Sabrani sambil memanggil pusakanya. Shoot! Ding! Senjata Sabrani meluncur dari langit. Setelah Sabrani genggam senjata itu seperti berdengung. Satu senjata besar berbentuk gada dengan duri di sekelilingnya. Jaga diri Anda sendiri, Tuan Tori. Aku akan habisi mereka, kata Sabrani. Suamiku tetap di sampingku, kata Sinta seperti biasanya yang selalu ingin melindungiku. Sabrani mendekati sekumpulan dugong yang mengerikan itu. Para dugong langsung mengepung Sabrani sambil tertawa mengerikan. Trat! Dugong yang mengepung Sabrani tiba-tiba hancur. Bersamaan terdengar bunyi mendengung. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba para dugong itu meledak dengan sendirinya? Sabrani masih berdiri tenang dengan gada yang dia sandarkan di bahunya. Trat! Sekali lagi dugong lainnya meledak dengan tiba-tiba. Apa kamu tahu apa yang terjadi, istriku? Kataku. Aku juga tidak mengerti, suamiku. Tapi sepertinya suara yang ditimbulkan senjata Sabrani membuat para makhluk itu meledak, jelas Sinta. Kepala dugong yang meledak tersebut perlahan kembali utuh seperti semula. Lalu terdengar suara mendengung dan para dugong meledak kembali. Berulang kali dugong hancur dan pulih kembali. Terus menerus seperti itu selama dugong masih dalam jangkauan Sabrani. Ada salah satu dugong yang lepas dari jangkauan Sabrani dan mendekat ke arahku dengan cepat. Mundurlah, suamiku, Sinta langsung bereaksi. Istriku, jangan kamu anggap aku masih sama seperti sebelumnya. Kamu mundurlah. Niat ingsun najiku Liung Sabar. Dugong yang mendekatiku langsung diam tidak bergerak. Liung Sabar adalah ajian yang diciptakan oleh Mbah Sabar yang berfungsi untuk mengendalikan semua jenis jin dengan tingkatan tertentu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kata Sinta. Aku mencoba untuk mengendalikan dugong dengan ajian yang diajarkan oleh kakekku. Meskipun ini pertama kalinya aku mencobanya, jawabku. Aku akan mengujinya. Dugong, kemarilah. Ubah wujudmu yang jauh lebih baik, kataku. Dugong dengan patuh datang kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik dengan tubuhnya yang indah tanpa ada sehelai kain. Oh begitu, kata Sinta singkat. Bukan seperti yang kamu pikirkan, istriku, jawabku yang bingung menjelaskannya. Saat itu pertama kalinya aku mencoba ajian Liung Sabar. Aku tidak berharap percobaan pertama akan berhasil dengan mudah. Ajian Liung Sabar seperti ajian Kiai Liung Gaib. Hanya saja, ada perbedaan yang cukup besar. Ajian Kiai Liung Gaib bisa dikuasai atau digunakan ketika seseorang
memenuhi persyaratannya, seperti puasa dan hal berat lainnya. Tetapi ajian liung sabar tidak membutuhkan syarat yang memberatkan. "Apa kamu tertarik dengan wanita tanpa busana seperti itu, suamiku?" kata Sinta ketus. Bukan seperti yang kamu pikirkan, istriku," jawabku yang mencoba menjelaskan. Lalu Sabrani mulai kerepotan dengan dugong yang selalu bangkit setelah hancur. Kemudian terpintas di kepalaku untuk memanfaatkan dugong yang telah aku kendalikan. "Dugong, tunjukkan di mana kelemahanmu," perintahku. Kemudian dugong menunjukkan area di tubuhnya yang membuat Sinta semakin panas. Kelemahan dugong berada di bawah pusar, di tengah-tengah antara pusar dan anunya. Aku perintahkan, musnahkan makhluk itu dan hancurkan kelemahannya. Dugong langsung pergi dan menyerang kawannya. Semua dugong yang dia serang semuanya langsung berubah jadi abu, tidak lagi bangkit seperti sebelumnya. Sabrani kemudian mendekati kami. "Ada apa dengan dugong satu itu?" kata Sabrani. "Aku mengendalikannya, Sabrani," jawabku. "Itu luar biasa, Tuan. Apakah jika sesama dugong saling bertarung tidak bisa pulih lagi?" kata Sabrani. "Bukan seperti itu, Sabrani. Aku memintanya menunjukkan kelemahannya. Lalu seperti yang kau lihat saat ini," jawabku. Setelah kawanan dugong semuanya lenyap, aku perintahkan dugong yang aku kendalikan untuk menghancurkan inti kehidupannya sendiri. Dan itu benar dilakukannya. Di sisi lain, di mana Jaka berada. Saat Jaka ditarik oleh dugong, dia diseret menuju goa. Di dalam goa suasananya remang-remang, dengan cahaya yang muncul di dinding goa yang dipancarkan oleh batu-batu kecil yang bersinar. Jaka dibawa ke dalam sarang dugong yang berbeda di dalam kabut. "Lepaskan, kurang ajar," kata Jaka sambil berontak. Cetar. Cambuk keris Jaka mengenai dugong dan langsung terbakar. "Mampus kau sialan. Di mana ini?" gumam Jaka. Jaka tidak tahu jika dugong dapat bangkit lagi, sehingga Jaka lengah dan jiwanya terluka parah oleh serangan dugong. Beruntung Sira dan Sire menemukan Jaka. Meskipun tidak ada perubahan, mereka justru dikepung oleh puluhan dugong dan tidak ada jalan keluar selain melawan dugong. Tetapi dengan berbagai upaya, Sirah menyerang dugong. Semuanya bangkit lagi dan lagi. Jaka sudah tidak mampu untuk bergerak. Jika tidak segera ditolong, akan berdampak buruk bagi tubuh Jaka. Sirah tidak mungkin meninggalkan Jaka. Sinta sudah perintahkan untuk membawa Jaka kembali dengan selamat. Untunglah Sira dan Sire datang tepat waktu, sehingga Jaka bisa bertahan untuk sementara waktu. "Terima kasih sudah menolongku. Makhluk apa mereka itu sebenarnya?" kata Jaka. Suasana hening. "Apa kalian tidak bisa bicara?" Menyebalkan, lanjut Jaka. Sira bukannya bisu, mereka hanya berbicara kepada makhluk yang mereka akui saja. Bahkan Ratu Peri sekalipun tidak pernah mendengar Sira berucap, terutama Sira. Semakin lama Sira juga memiliki batasan. Bahkan Sire sudah mulai kelelahan. Tapi membuat Jaka terluka parah adalah kesalahan besar. Sosok serigala emas muncul mencabik-cabik dugong. Serigala emas dapat mencium bau Jaka dari jarak jutaan kilometer. Dimanapun Jaka berada, serigala emas pasti bisa menemukannya. Ditambah jiwa Jaka sudah ditandai olehnya. Jika Jaka dalam keadaan bahaya, seseorang akan datang membantunya. Dan orang itu adalah seseorang yang dianggap sebagai guru dan kakeknya. Beliau adalah Mbah Kun. Kemunculan serigala emas dibarengi dengan lantunan mantra kejawen Jawa. Lalu serigala emas menjelma menjadi sosok lelaki tua. "Ono kedawang miber eng tawang alat-alat. Macan sewu eng mripatku, macan putih eng dodoku, singo langit eng sikilku, naga biru eng lenganku, lan sak kabehe ingonku. Gelap ngampar swaraku. Durga mendak, kala mendak. Teko kedep teko wedi, teko asih mungsuhku. Kodeng madhep manut sekarepku." Mantra di atas adalah ajian untuk memanggil atau menundukkan segalanya jenis jin. Hampir sama dengan ajian Liung Sabar, hanya saja berbeda. "Kau ini masih saja sembrono. Sudah berapa kali harus aku mengatakan jangan bertindak seenaknya?"
kata lelaki tua yang sangat Jaka kenal. Tidak mungkin. Mbah Gun? Kata Jaka terkejut. Tidak perlu terkejut, nak. Sini, aku lihat seberapa parah lukamu, kata Mbah Gun mendekati Jaka. Kalian pasti pengawal rekannya Jaka. Kembalilah dan sampaikan kepada tuan kalian. Nanti kami akan menyusul, kata Mbah Gun kepada Sira. Sira dan Sire langsung pergi setelah mendengar Mbah Gun mengatakan. Kedatangan Mbah Gun yang tidak terduga tentu membuat Jaka kebingungan. Ki Sabto dan Mbah Gun sama-sama belajar ilmu yang sama, dan serigala emas adalah perwujudan dari Mbah Gun. Setelah itu, tidak lama kemudian Sira dan Sire menyusul kami. Mereka menjelaskan kepada Sinta apa yang terjadi dengan Jaka. Aku terkejut bukan main apa yang Sinta katakan. Aku tidak yakin apa benar yang disampaikan Sira saat kami yakin dugong tidak lagi menjadi ancaman bagi kami. Ternyata kami keliru. Ada sosok yang jauh lebih mengerikan daripada dugong yang tengah mengintai kami. Apa kalian yang telah memusnahkan semua istriku? Terdengar suara yang berat serak dan menggema di sekeliling kami. Kabut tipis mulai menghilang. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Pemandangan di sekitar kami mulai jelas. Langit-langit bergemuruh berwarna merah kehitaman dengan kilat menyambar ke segala arah. Di sekitar kami tampak kosong. Hanya tanah hitam yang tertutup tipis oleh pasir berwarna kuning kecoklatan. Di sebelah kiri kami ada tebing tinggi menjulang hingga ke langit yang tidak diketahui seberapa tingginya. Di sisi kanan kami hanyalah hamparan tanah hitam berpasir dan masih bisa kami lihat sejauh mata kami memandang. Ada pembatas tebing yang teramat tinggi seperti tebing di sebelah kiri kami. Keheningan tiba-tiba sirna setelah sosok menyeramkan muncul dengan suaranya yang menggema di kawasan tersebut. Kami pikir masalah selesai setelah semua dugong berhasil kami singkirkan semuanya. Tetapi justru membuat kami semakin dalam keadaan bahaya. Siapa yang berani membantai semua istriku? Kata salah satu sosok yang muncul entah dari mana. Kami mencari-cari keberadaan sosok berbicara itu, tetapi tidak menemukan sosoknya. Aku pastikan kalian terkubur di sini. Setelah berucap, sosok muncul tepat di hadapan kami. Makhluk dengan tubuh sangat kecil yang kemudian membesar perlahan hingga sebesar 2 kali lipat tubuh manusia. Wujudnya tidak sebegitu menyeramkan. Tetapi aura hitam pekat yang keluar dari tubuhnya membuatku merinding sangat hebat. Kedua Sirah langsung waspada. Bahkan Sabrani tidak berani mengalihkan pandangannya. Tuan Tori, sepertinya kali ini tidak mudah. Berhati-hatilah. Bahkan mungkin aku akan kesulitan untuk melindungi diriku sendiri, kata Sabrani tanpa berani melepas pandangannya. Aku juga mengerti tanpa harus Sabrani katakan. Kami semuanya juga paham akan resiko yang akan menghadang kami saat memasuki gerbang neraka. Tentunya, kami sudah siap menangani segala sesuatu seberapa buruk dan sulitnya itu. Makhluk satu ini tidak banyak yang tahu. Hanya sedikit informasi tentang makhluk yang kami temui saat ini. Sosok tersebut mengaku sebagai suami dari para dugong. Padahal dugong sendiri adalah makhluk yang ganas dan tidak bisa dijinakkan. Dengan kata lain, makhluk yang mengaku suami dugong tersebut bukanlah makhluk yang sembarangan. Siapa kau ini? Kata Sabrani kepada makhluk tersebut. Untuk apa kau tahu siapa aku? Apa kau mau mengulur waktu untuk kematian kalian? Jawab makhluk itu. Sring, trang, trang. Sira dan Sire tidak buang-buang waktu. Mereka langsung mengambil senjata mereka dan menyerang sosok tersebut. Suasana yang tenang berubah menjadi berisik. Terdengar benturan senjata berulang kali. Sire dan Sira tidak memberikan kesempatan untuk makhluk itu menyerang. Tetapi makhluk itu memang sengaja menerima serangan dari Sira. Tidak sedikit pun serangan Sira mampu menggoreng bahkan kulitnya saja. Wujud makhluk tersebut diselimuti sisik merah seperti ular dan memiliki ciri khas seperti kulit terenggiling. Wajahnya tenang seperti menggunakan topeng. Mirip itu tokoh Cell di Dragon Ball. Luar biasa. Bahkan aku sendiri pasti kerepotan menerima serangan seperti itu.
Makhluk apa itu sebenarnya? Gumam Sabrani. Apa kau benar-benar tidak tahu informasi apapun tentang makhluk itu, Sabrani? Kataku. Jujur, aku tidak tahu, Tuan Tori. Sangat sedikit informasi tentang makhluk di gerbang neraka, jawab Sabrani. Jika Sabrani tidak tahu apa-apa, apalagi dengan suamiku, kata Sinta yang sebelumnya aku menengok ke arahnya, yang berniat ingin bertanya. Ya, tidak begitu juga siapa sosok tersebut. Yang jelas bagaimana cara bisa mengalahkannya, kataku. Ceduat! Kedua zirah terpental beberapa kali dan terus-menerus seperti itu. Serangan zirah tidak berefek sama sekali. Hanya segini kemampuan kalian, kata sosok tersebut dengan sombong. Mendengar perkataan sombong makhluk itu, membuatku refleks menyerangnya dengan liung sabar. Ah! Suamiku, kamu kenapa? Kata Sinta yang langsung merespon saat aku tiba-tiba roboh. Aku ceroboh dan terpancing amarah. Ternyata liung sabar tidak mempan terhadapnya. Kataku. Hati-hati Tuan Tori, jangan sembarangan bertindak, kata Sabrani. Sekarang giliranku menyerang. Sosok itu langsung menuju ke arah kami. Zirah tidak akan sempat untuk mendekat. Saudara! Sabrani langsung mengerahkan kemampuannya. Meskipun pergerakan sosok itu sempat terhenti, Sabrani tidak bisa menahan terlalu lama. Beriak! Kami semuanya terpental. Aku dan Sinta baik-baik saja. Tetapi sepertinya Sabrani mengalami luka. Sira dan Sire kembali menyerang, dibantu Sabrani yang langsung bangkit setelah terpental. Pertarungan terjadi beberapa saat. Mereka bertiga masih bukan tandingan sosok tersebut. Nyahlah kalian. Sosok itu mengayunkan senjata besar dan mengarah ke Sabrani. Sabrani tidak bisa menghindar. Jika dia menghindar, tentunya aku dan Sinta yang terkena dampak dari serangan tersebut. Cetar. Sosok tersebut langsung menghindar, mendapatkan serangan cemeti api yang datang dari arah sampingnya. Apa kalian sedang kesulitan? Kata Jaka yang sedang duduk di atas serigala emas dan sangat mendominasi. Apapun serangan yang dilakukan Zirah maupun Sabrani, sosok itu selalu menerima serangannya. Bahkan ajian liung sabarku mudah dipatahkan. Tetapi makhluk itu tidak berani menghadapi serangan pusaka yang Jaka berikan. Jaka kemudian menghampiri kami, dan serigala emas berubah menjadi sosok lelaki tua yang pernah aku lihat sebelumnya. Bakun, aku ingat-ingat lupa seperti apa wajah Bakun. Tetapi melihatnya secara langsung, ada kesedihan yang mendalam yang aku rasakan. Hehehe, kau sudah tumbuh menjadi lelaki luar biasa, nak, kata Bakun menghampiriku. Aku bingung ingin menyampaikan apa kepada Bakun. Aku seperti merasakan waktu diputar ulang. Tidak perlu bingung, nanti saja bicarakan. Ada yang lebih penting untuk diurus, nak, kata Mbah Gun yang kemudian mendekati sosok tersebut. Kenapa kau berada di sini? Ini adalah wilayahku, kata sosok itu kepada Mbah Gun. Oh, kenapa begitu? Aku hanya ingin menjemput cucu-cucuku. Apa kau mau melukai mereka? Jawab Mbah Gun. Apa yang kau katakan? Mereka membantai semua istriku. Apa aku harus diam? Jelas sosok tersebut. Bukankah istrimu yang memulainya? Jangan mempersulit diri, kata Mbah Gun. Apa maksudmu? Mereka sengaja memasuki wilayahku. Sudah seharusnya diberi pelajaran, jelasnya. Hah? Lalu haruskah aku diam saja jika kau masih tidak terima lawan aku sekarang? Tantang Mbah Gun. Akan aku ingat ini. Akan aku pastikan mereka tidak akan bisa keluar dari sini, kata makhluk itu dan kemudian pergi. Sebetulnya Mbah Gun bukanlah lawan sosok itu. Tetapi yang ditakutkan sosok itu ada makhluk yang mendukung Mbah Gun. Gerbang neraka adalah tempat yang memiliki ribuan atau lebih wilayah. Setiap wilayah ada penunggunya dan rata-rata memiliki kemampuan di luar nalar. Dari ribuan wilayah dipimpin oleh 7 makhluk kuat yang menyandang raja, sultan, prabu, dan sebutan lainnya. Satu raja memimpin seratusan wilayah di gerbang neraka.
Mbah Gun juga memiliki wilayah sendiri di gerbang neraka. Kebetulan sosok yang mengaku suami Dugong wilayahnya masuk salah satu yang dipimpin oleh raja yang sama dengan wilayah Mbah Gun. Intinya suami Dugong masih sekutu. Setelah suami Dugong mundur, Mbah Gun menjelaskan tatanan wilayah di gerbang neraka. Ada 7 raja kuat yang memimpin masing-masing seratusan wilayah. Suami Dugong atau disebut dengan nama Badaya adalah sosok makhluk siluman kuat. Badaya dulunya adalah manusia pertapa yang menjelma menjadi siluman. Seperti yang sudah pernah disampaikan, gerbang neraka adalah tempat bagi makhluk yang memiliki dosa besar atau makhluk jahat lainnya. Mbah Gun juga salah satu makhluk yang memiliki dosa besar. Meskipun secara sosial beliau adalah orang yang baik, keterkaitan beliau dengan dunia jin telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Beliau tidak akan bisa tenang. Beliau akan terus bertempur di gerbang neraka. Dari 7 raja, mereka selalu berselisih dan saling memperebutkan wilayah. Perang dan pertempuran tiada akhir berada di dalam gerbang neraka tersebut. Di dalam gerbang neraka memiliki jalur yang rumit. Untungnya, kami tiba di jalur yang tepat, di mana itu masih di kawasan raja yang Mbah Gun layani, sehingga Mbah Gun masih bisa menyeberang ke wilayah lain, asalkan masih dalam satu pimpinan yang sama. Pimpinan atau raja yang Mbah Gun ikuti bernama Abimanyu, raja hewan buas yang tidak kenal takut. Semua nama tokoh Raja Mingka menggunakan nama Sanskerta dan bukan nama sebenarnya ya. Raja Abimanyu memiliki 99 wilayah di dalam gerbang neraka yang tadinya 130 wilayah. Hampir setiap saat selalu terjadi peperangan antara ketujuh pimpinan. Meskipun kerap terjadi banyak korban, tetapi juga sering kedatangan makhluk dari berbagai dunia masuk ke gerbang neraka. Di dunia gaib yang luas pasti akan dipimpin oleh makhluk dengan nominal ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Seperti di Pasaman, ada 3 kerajaan. Tidak tahu ya kenapa pasti selalu ganjil. Mari pindah ke tempat yang lebih nyaman. Aku ingin tahu tujuan kalian ke sini. Aku harap kalian kemari tidak sekedar main-main, kata Mbah Gun. Dan aku memiliki kejutan buatmu, nak. Entah akan membuatmu senang atau sedih setelah kau mengetahuinya mati, kata Mbah Gun sambil memegang pundakku. Kejutan apa yang dimaksud Mbah Gun? Apakah itu tempat di mana tombak naga emas berada? Aku rasa bukan. Mulai di sini akan terdengar aneh alur ceritanya. Apa yang kami temui di dalam gerbang neraka bisa jadi bukan yang sebenarnya, atau pandangan kami hanya dimanipulasi sedemikian rupa. Sejatinya Mbah Gun sudah tidak ada lagi, dan siapapun itu manusia yang sudah meninggal akan pergi ke penciptanya. Menurut pandangan dalam beberapa agama menyebutkan seseorang yang meninggal akan menuju nirwana, kayangan. Ada juga yang dikumpulkan di alam barzah terlebih dahulu, menunggu hingga hari kiamat tiba. Namun ada pengecualian bagi manusia yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia lain. Orang-orang ini disebut pendosa. Meskipun ilmu yang dia miliki untuk kebaikan sekalipun, ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan belum bertaubat, jiwanya akan terjebak ke dalam dunia yang kelam, di mana dunia tersebut tidak memiliki kedamaian sama sekali. Raja Abimanyu adalah salah satu dari 7 raja neraka. Sikapnya kejam, bengis, dan tak kenal ampun. Tidak ada kebaikan di antara ketujuh raja di gerbang neraka. Mereka melambangkan kebencian, ketamakan, dan kehancuran. Menyandang nama raja di dalam gerbang neraka tidaklah abadi. Dari ketujuh raja neraka selalu berganti-ganti. Yang terkuat akan menggantikan raja sebelumnya dalam pertarungan hidup dan mati. 7 jalur atau jembatan yang kami masuki di dalam gerbang neraka adalah jalur menuju ke tempat 7 wilayah penguasa yang berbeda. Untung saja saat itu kami tidak salah memilih jalur, sebab jalur yang kami pilih saat itu ada wilayah terlemah di antara 7 wilayah lainnya. Kami mengikuti Mbah Gun meninggalkan wilayah Dugong. Semakin jauh kami melangkah, ternyata masih banyak dugong yang berkeliaran di wilayah tersebut. Pantas saja suami dugong melepaskan kami begitu saja. Sepanjang perjalanan, nyanyian memilukan selalu terdengar hingga beberapa saat
kami tiba di ujung perbatasan wilayah. Situasi saat itu sudah berubah, berbeda dengan wilayah dugong yang kami masuki sebelumnya. Saat itu kami berada di padang rumput yang menguning. Ada beberapa pohon aneh yang tumbuh di sekitar batang berwarna hitam arang dan berdaun merah darah. "Ini adalah wilayahku. Kalian aman di sini," kata Mbah Kun. Kami berjalan menelusuri padang rumput yang menguning. Meskipun ada sebagian tumbuhan hijau, tetapi tidak banyak. Wilayah tersebut sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. "Bah, apa Mbah sendirian di sini?" tanya Jaka. Tentu tidak. Ada banyak penghuni di sini. Mungkin ada ribuan," jelas Mbah Kun. "Tapi aku tidak melihat satupun makhluk di sini, Mbah," kata Jaka penasaran. Baru saja Jaka mengatakan demikian, perlahan muncul berbagai jenis makhluk yang beraneka ragam. Mereka dalam wujud manusia tetapi tidak sempurna, seperti manusia berkepala kucing dan sejenisnya. Beberapa saat kemudian kami tiba di suatu wilayah perkampungan sederhana. Bangunannya sama seperti bangunan tempo dulu, hanya saja bahan yang digunakan berbeda. Kami tiba di sebuah bangunan yang lumayan besar, seperti pondok joglo, tapi tinggi. Seperti bangunan rumah gadang, hanya saja atapnya biasa saja. "Kemarilah. Disinilah tempat terbaik di wilayah ini," kata Mbah Kun. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bingung mau memulai dari mana. Mbah Kun adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Aku bingung harus bagaimana mengucapkan terima kasihku. "Suamiku, katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. Ini adalah kesempatan buatmu," kata Sinta yang sedang bersender di pundakku. Benar kata Sinta, aku tidak perlu ragu. Tidak ada kesempatan lain selain hari itu. Aku beranikan diri untuk mengatakan, entah itu pantas atau tidak. "Mbah Kun, terima kasih banyak atas pertolonganmu saat itu. Saya tidak bisa membalas budi baik Mbah Kun," aku mengucapkan sambil duduk di depannya dan menunduk diikuti oleh Sinta. "Nak, aku tidak butuh balas budimu. Semua yang pernah aku lakukan itu memang sudah sewajarnya aku lakukan. Jangan merasa bersalah. Aku benar-benar puas dan tidak menyesal sedikit pun," kata Mbah Kun. Suasana agak canggung, apalagi sikap Jaka juga agak sedikit berubah semenjak Mbah Kun muncul. Kami saling bercerita dan mengenal satu sama lain. Lumayan memakan waktu kami berada di wilayah Mbah Kun. Setelah panjang lebar basa-basi, kami pun mengatakan tujuan kami datang ke gerbang neraka. "Mohon maaf Tuan Kun. Kedatangan kami ke sini adalah mencari pusaka langit yang dibawa oleh Pangeran Ash. Yang mulia kami Baginda Raja Al-Masyhur sudah menderita ratusan tahun karena luka yang disebabkan oleh pusaka langit, tombak naga emas," jelas Sabrani. Sudah hal biasa ada pendatang baru di gerbang neraka. Tetapi aku tidak pernah mendengar ada makhluk yang kemari membawa benda pusaka, jawab Mbah Kun. "Apa benar Mbah? Mbah tidak tahu tentang informasi pusaka yang disebut Sabrani?" tanya Jaka. "Buat apa aku bohong nak Jaka? Tapi aku mengenal seseorang yang mungkin tahu informasi yang kalian cari," kata Mbah Kun sambil melirik ke arahku. Aku jadi bingung dan penasaran dengan sikap Mbah Kun. "Baiklah, sudah saatnya datang ke tempatnya. Ayo, akan aku antar kalian." Mbah Kun berdiri dan melangkah keluar diikuti kami dari belakang. Mbah Kun sepertinya menyembunyikan sesuatu. Beliau tidak mengatakan langsung siapa orang yang dimaksud Mbah Kun, yang sepertinya tahu informasi yang kami butuhkan. "Ketahuilah, tempat yang akan kita datangi ini adalah tempat yang brutal, penuh peperangan dan pembantaian. Satu-satunya wilayah yang aman hanyalah di sini," jelas Mbah Kun. "Memang wilayah siapa yang akan kita datangi Mbah Kun?" kataku penasaran. "Nanti juga kamu tahu nak," jawab Mbah Kun ramah. Kami berjalan cukup lama di padang rumput yang kuning dan suasana langit yang kemerahan. Tidak lama kemudian kami sampai di dinding hitam menjulang tinggi dan lebarnya tidak bisa diukur. Ada gua di celah dinding besar tersebut. Kami masuki dan kami mendapati jembatan yang terbuat dari akar pohon.
Ini adalah batas wilayahku. Di seberang jembatan ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ikuti aku dari belakang, jangan sampai tertinggal. Jelas Mbah Gun. Kami menyeberang jembatan akar itu dengan hati-hati, karena akar-akar itu seperti hidup dan bergerak berlawanan arah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami jatuh ke dalam jurang. Dari kejauhan, kami mendengar suara gaduh pertempuran. Sangat berisik dan memilukan. Teriakan kesakitan berselingan. Gemuruh suara menghantam tanah hingga tempat kami berpijak bergetar. Tidak lama kemudian, kami sampai di ujung jembatan. Kami masih berada di dalam tebing yang terbentuk seperti goa. Setelah kami keluar dari tebing, pemandangan yang luar biasa mengerikan bisa kami lihat. Sepanjang mata kami memandang, banyak mayat berbagai macam makhluk bergelimpangan yang sudah tidak utuh. Sekeliling kami adalah medan perang. Jantungku berdetak kencang, takut dengan situasi yang aku lihat saat itu. Tidak terkecuali Jaka. Suamiku, tenangkan dirimu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu, kata Sinta lembut. Apa yang kau katakan, istriku? Aku tidak takut. Yang aku takutkan hanya terpisah darimu. Aku mencoba untuk tenang dan berikan sedikit rayuan kepada Sinta. Mendengarnya, Sinta tersipu malu. Ih, lihat situasi jika ingin bermesraan, Tori, kata Jaka untuk mengalihkan rasa takutnya. Hehehe, kalian tidak perlu takut, Mbah Gun menyahut. Percakapan kecil kami menghilangkan ketakutan kami. Kami tidak beranjak dari tempat tersebut. Entah apa yang ditunggu Mbah Gun. Bah, kenapa kita tidak bergerak? Kata Jaka. Hehehe, tidak perlu. Nanti juga ada yang menjemput kita, kata Mbah Gun yakin. Dari kejauhan terdengar suara benturan yang dahsyat. Suara benda bertubrukan yang memekakkan telinga. Cedum. Oh, kemari, hadapi aku, kata salah satu makhluk dengan sombongnya. Genggong, jangan gegabah, seseorang menyahut. Saat itu pula aku merasakan dan mendengar suara yang tidak asing. Dalam sekejap aku tiba-tiba ingin menangis dan tidak percaya apa yang aku dengar barusan. Mbah Gun hanya tersenyum sambil menoleh ke arahku. Suamiku, kamu kenapa? Kata Sinta khawatir. Suara itu, aku merasa aku mengenalnya. Aku menjawab sambil memandang ke depan untuk memastikannya. Makhluk besar hitam mengamuk, membantai siapapun lawannya. Aku mulai yakin bahwa yang aku dengar tidak salah. Dia adalah Noyo Genggong. Noyo Genggong, kendalikan dirimu. Biarkan mereka kabur, kata seorang kakek yang sangat aku kenal. Mereka pengecut, sabar. Aku masih belum puas, jawab Noyo Genggong. Aku terduduk lemas. Aku mulai menangis tanpa mengeluarkan air mata. Cucu mana yang tak sedih jika tahu kakaknya di neraka? Saat itu juga Mbah Sabar menyadari kehadiran kami. Beliau sempat berdiri tertegun dan mengabaikan Noyo Genggong berbicara. Mbah Sabar langsung melesat ke arah kami dengan cepat. Cucuku. Mbah Sabar mendekatiku dan memelukku sesaat saat aku dalam keadaan tertunduk. Suasana menjadi mengharukan. Aku menangis seperti bocah. Meskipun air mataku tidak keluar, aku tetap merasakan haru karena rindu kehadiran seseorang yang sangat berarti bagiku. Mbah Sabar mengalami hal yang sama seperti Mbah Gun. Mbah Sabar juga salah satu orang pendosa. Untuk Noyo Genggong sendiri aku tidak tahu kenapa dia masih hidup. Ada banyak misteri yang tidak aku ketahui. Hehehe, Pak Sabar, bagaimana setelah bertemu cucumu? Kata Mbah Gun sambil mengelus jenggot putihnya. Pak Gun, sebetulnya aku tidak berharap bisa bertemu dengan cucuku dan juga ada kamu, Nak Jaka. Benar, kata Mbah Sabar. Benar, saya Jaka Guntur Eyang Sabar, jawab Jaka. Kalian benar-benar bertemu tanpa kami arahkan sekalipun. Dan kamu pasti adalah Ratu Jin yang mendampingi cucuku, kan? Salam Tuan, saya Sinta. Dan saya bukanlah seorang ratu. Saya hanyalah seorang anak dari Ratu Peri, jawab Sinta dengan lembut dan santun. Ternyata prediksiku keliru. Tawa Mbah Sabar lantang. Sekarang dia hanyalah seorang putri dari Ratu Peri.
Tapi masih mungkin jika dia akan mewarisi tahta ibunya, Pak Sabar, sahut Mbah Gun. Oh, Anda benar sekali, Pak Gun, kata Mbah Sabar senang. Sinta hanya tersenyum simpul. Bagi Sinta, kandidat ratu berikutnya pastinya akan jatuh kepada saudari tertuanya. Sinta tidak ingin bersaing dengan saudari-saudarinya untuk merebut tahta. Berada di sisiku sudah lebih dari cukup baginya. Lagi pula Sinta juga tidak mungkin bisa bersaing dengan saudari tertuanya. Shagita adalah anak tertua dari Ratu Peri dan juga memiliki pengikut dan wilayah yang lebih luas daripada saudari Sinta yang lainnya. Dan Ratu Peri juga sangat berharap kepada Sinta untuk bisa menggantikan posisinya. Ditambah lagi semuanya dikendalikan oleh Shagita dari segi apapun di kerajaan Peri. Tidak ada yang tidak takut kepada kejamnya sifat Shagita. Namun semuanya bisa saja berubah. Perkenalkan, aku Sabar, kakeknya Tori. Terima kasih sudah menemani cucuku, kata Mbah Sabar memberikan penghormatan kepada semua yang menemaniku. Percakapan kecil saling kami sampaikan dan mengabaikan bahwa kami sedang berada di medan tempur. Mari ke tempat yang lebih nyaman, kata Mbah Sabar sambil berjalan memegang pundakku. Aku sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Aku senang, tetapi aku tidak bisa menyampaikannya. Noyo Genggong saat itu bersikap tenang, tidak bertingkah seenaknya, seperti aku melihat dulu. Noyo Genggong mengikuti kami dari belakang dan terus memperhatikan kami. Dia mungkin menyadari ada sosok kuat di antara kami. Genggong, kau kenapa? Tidak biasanya kau menjadi penurut seperti anak ayam, kata Mbah Sabar. Wah, berisik kau Sabar, jawab Noyo Genggong yang kemudian mendahului kami. Bah, bagaimana bisa Noyo Genggong juga berada di sini? Mbah Sabar pernah bilang, saat Mbah Sabar tiada, Noyo Genggong juga akan musnah. Aku mencoba mengawali percakapan untuk menghilangkan rasa canggung. Ya, memang seperti itu seharusnya, Nak. Tapi aku tidak benar-benar tiada. Manusia meninggal hanyalah meninggalkan tubuh fisik saja. Sedangkan jiwa manusia itu abadi hingga akhir dunia, jawab Mbah Sabar. Tidak perlu menjelaskan hal yang rumit, Pak Sabar. Belum waktunya mereka tahu sesuatu yang seharusnya belum mereka ketahui. Bisa jadi masalah bagi mereka jika mengetahui lebih banyak. Mbah Gun mengingatkan. Benar juga, Pak Gun. Kau dengar, Nak, yang disampaikan Pak Gun, kata Mbah Sabar. Iya, Mbah, aku paham, kataku. Beberapa waktu berlalu, kami sampai di perkampungan aneh. Semua bangunan terbuat dari batu, tetapi sangat presisi dan rapi. Tidak ada tumbuhan hidup, hanya ada batang-batang kayu hitam yang mengering. Tanahnya pun keras, seperti besi, serta terlihat akar-akar merah menyebar di sekelilingnya. Kami masuk di perkampungan itu, semua penduduknya campuran. Ada yang mirip manusia, ada juga makhluk aneh menyeramkan berbaur jadi satu. Saat melihat kedatangan kami, semua makhluk di sana menghentikan aktivitasnya dan membuka jalan bagi kami. Wah, pemimpin sudah kembali. Benar, kita menang lagi. Sejak kapan kita kalah? Hush, hati-hati bicaramu. Jika Tuan Genggong dengar, dipatahkan tandukmu. Hiruk pikuk suasana saat itu. Mereka saling bergosip membicarakan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian kami berhenti di bangunan besar, seperti kastil atau istana yang seluruhnya berwarna hitam dan tidak memiliki pintu. Kastil tersebut dikelilingi jurang dan hanya ada satu akses untuk menuju ke kastil, yaitu jembatan yang cukup besar yang menghubungkan perkampungan hingga ke kastil. Saat kami sampai di kastil, Noyo Genggong tiduran di puncak kastil dengan santai. Tidak ada penghuni lain di kastil, sepi, sunyi, dan mencekam. Kami duduk di pendopo di dalam kastil. Sirah tetap berdiri dan tidak pernah lengah meskipun situasi saat itu menjamin keamanan kami. Silahkan cari posisi senyaman kalian, Nak. Apa yang sebenarnya membuatmu kesini? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sesuka hati, tanya Mbah Sabar. Aku menjelaskan panjang lebar kepada Mbah Sabar, serta tujuan utama kami masuk ke gerbang neraka. Nah, aku tidak mengharapkan kau mengikuti jalan Mbah yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Aku juga tidak bisa melarangmu.
semuanya kau yang menjalani. Tetapi perlu kau tahu, semua itu ada konsekuensinya. Pikirkan baik-baik, kapan kau akan berhenti nantinya ya, kata Mbah Sabar. Aku mengerti sebagian besar yang Mbah Sabar maksud, dan akan aku ambil jalan ini sebagai pengalaman yang luar biasa. Baiklah. Mengenai sesuatu yang kalian cari, aku memang tahu di mana pusaka itu berada, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya. Maaf Tuan Sabar, apa Anda juga tahu seseorang yang membawa pusaka tombak naga emas saat pertama kalinya memasuki gerbang neraka? Tanya Sabrani. Iya, orang itu langsung menjadi bulan-bulanan oleh penghuni ini. Noyo Genggong juga termasuk pernah menghajarnya. Sayangnya pusaka tersebut diambil oleh salah satu dari 7 penguasa. Noyo Genggong bahkan diajar habis-habisan tanpa mampu melawan saat ingin merebut pusaka tersebut. Jelas Mbah Sabar. Malang sekali Pangeran Ash. Lalu siapakah penguasa yang membawa pusaka tombak naga emas Tuan Sabar? Pertanyaan kembali Sabrani ucapkan. Aku sendiri tidak tahu. Aku hanyalah pemimpin wilayah seperti Pak Gun. Dan wilayah ini milik Raja Abimanyu yang menguasai 99 wilayah. Tempat ini hanyalah sebagian kecil saja. Jelas Mbah Sabar yang melanjutkan penjelasannya. Mbah Sabar mengatakan ada 7 penguasa di gerbang neraka. Masing-masing penguasa memegang ratusan wilayah. Wilayah Mbah Sabar dan Mbah Gun adalah milik Raja Abimanyu. Nama ke-6 penguasa lainnya Mbah Sabar tidak tahu. Dari ke-7 penguasa selalu berperang untuk merebut wilayah lain. Kebetulan, wilayah Mbah Sabar berada di pinggiran, yang mana selalu ada saja yang menyerang untuk merebut wilayahnya. Yang melakukan serangan pastilah makhluk dari penguasa lain. Sebab ada hukuman berat jika menyerang sesama sekutu. Maka dari itu, suami Dugong tidak berani macam-macam membuat keributan dengan Mbah Gun, karena masih sama-sama sekutu. Misi kami ini bisa dibilang mustahil. Kami tidak mungkin bisa mendapatkan pusaka tombak naga petir. Mbah Sabar dan Mbah Gun saja hanyalah pimpinan sebuah wilayah. Jika dibandingkan dengan ke-7 penguasa, pastinya tidak ada apa-apanya. Lebih baik kalian menyerah saja. Pulanglah. Tempat ini sangat berbahaya. Saya dan Pak Gun tidak bisa membantu. Mbah Sabar menyarankan. Baik, saya mengerti Tuan Sabar. Tuan Tori, bagaimana dengan Anda? Lebih baik kita sudahi saja. Kita sudah berusaha. Raja Al-Masyur tidak akan menyalahkan Anda. Bujuk Sabrani. Apa yang dikatakan Eyang Sabar dan Sabrani benar suamiku. Lebih baik kita pulang saja, kata Sinta untuk meyakinkan. Ya, apa boleh buat. Jika begitu kita akhiri sampai di sini. Bagaimana menurutmu Jaka? Kataku sambil menatap ke arah Jaka. Terserah, aku ikut, jawab Jaka singkat. Sudah diputuskan bahwa kami akan kembali. Mustahil bagi kami jika dilanjutkan. Masuk kawasan Dugong saja sudah hampir membuat kami kewalahan. Tidak bisa kami bayangkan kesulitan yang lebih dari itu. Pemimpin, kita akan diserang lagi. Kali ini pimpinan mereka datang dengan pasukan lebih banyak, lapor salah satu pengikut Mbah Sabar. Mereka tidak kapok rupanya. Bagus, kali ini aku akan bantai semuanya. Noyo Genggong melompat dari puncak kastil dan bersemangat ingin segera menghadapi musuh. Balakosa berani datang lagi? Tanya Mbah Sabar. Benar pemimpin, tapi ada satu lagi. Tapi saya tidak tahu siapa. Jelas pengikut Mbah Sabar. Noyo Genggong, ayo temui mereka. Kalian segeralah pergi dari sini. Aku sudah cukup puas bisa melihatmu lagi cucuku. Pak Gun, maaf merepotkanmu. Tolong antar mereka, kata Mbah Sabar yang kemudian berlalu pergi. Mari kita bantai semuanya. Teriak Noyo Genggong. Tapi Mbah, aku tidak rela pertemuan dengan Mbah Sabar akan sesingkat ini. Tapi jika kami tetap di sini, kami malah akan terlibat masalah. Nak, jika sudah memutuskan ingin pergi, maka marilah pergi dari sini, kata Mbah Gun. Aku terdiam sejenak. Aku masih tidak rela harus berpisah dengan Mbah Sabar. Aku menoleh ke arah Jaka. Jaka dengan erat memegang kerisnya.
dan menatapku seakan dia siap ingin ikut terjun ke dalam pertempuran. Aku halau segala keraguanku dan menepis rasa takutku, lalu memutuskan untuk menyusul Mbah Sabar. Aku akan ikut, Mbah Sabar. Bagaimana denganmu, Jaka? Kataku yakin. Tunggu apa lagi? Ayo pergi! Jawab Jaka. Mbah Gun, Anda tidak mencoba untuk mencegah kami? Mbah Gun tersenyum mendengar perkataanku. Hehehe, pilihan ada di tangan kalian sendiri. Melihat cucu-cucuku bersemangat membuatku senang, kata Mbah Gun sambil mengelus jenggotnya. Aku juga ikut apapun keputusanmu, suamiku. Sambil menggenggam tanganku, Sinta mengucapkan, sebetulnya aku tidak ingin terlibat terlalu jauh, tetapi kondisi seperti sekarang ini juga karena aku. Aku juga akan menemani Anda, Tuan Tori. Diri Sabrani berucap, semuanya boleh-boleh saja kalian ingin bergabung dengan Pak Sabar, tapi lebih baik kita amati saja dulu. Cari waktu yang tepat untuk bertindak. Mbah Gun mengingatkan. Kami mengerti. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Sinta Diari. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.